bebas dari jeratan narkoba. Jadikan Indonesia bangsa yang sehat cerdas, berdampak mulia maju dan jaya. Bangunlah bangsaku, bangunlah rakyatku, raihlah masa depan ceria. Satukanlah visi, satukanlah misi, perangi dan hancurkan narkoba. Bersama kita bisa perangi sekarang juga. Bersama Halo Sobat Anti Narkoba, selamat datang di podcast BNN Kota Bengkulu Berdialog dengan aku Dandi, dengan tema berani hidup sehat, berani tolak narkoba. Di sebelah aku ada Kak Adel. Hai Kak Adel, apa kabar? Hai Kak Dandi, alhamdulillah kabar baik. Senang bisa ngobrol bareng Kak Dandi dan berbagi informasi untuk Sobat Odet kita. Ini topik yang harus kita bahas karena berani hidup sehat, berani melawan narkoba demi masa depan. Kalau ngomongin hidup sehat nih Kak, menurut Kak Adel, di mananya pentingnya? Kalau ngomongin soal hidup sehat nih, menurut aku sih penting banget ya. Soal itu fondasi buat kita ngejalanin aktivitas sehari-hari dengan maksimal. Bayangin aja, kalau badan kita fit, pikiran juga lebih jernih, kerjaan lebih lancar, dan kita juga lebih happy ngejalanin hari-hari, itu bentuk perhatian diri kita sendiri. Oke, benar banget Kak. Pernah nggak sih Kak, kalau Kakak ada di situasi dimana harus bilang enggak nih ke sesuatu yang enggak sehat kayak narkoba misalnya, gimana sih rasanya Kak? Pernah banget sih, kadang tuh ada juga momen dimana kita dihadapkan sama pilihan yang sebenarnya nggak sehat kayak narkoba misalnya. Jujur aja bilang enggak itu nggak selalu gampang, apalagi tahu situasi kayak lagi bareng teman yang mungkin ngerasa itu hal biasa. Oke Kak, menurut Kak Adel sendiri nih, kenapa banyak anak muda yang tergoda buat coba-coba narkoba padahal udah tahu resikonya? Menurut aku ya, banyak anak muda yang masih tergoda coba-coba narkoba itu karena beberapa hal. Yang pertama, pengaruh lingkungan. Kadang tuh terkena tekanan dari teman yang bisa kuat banget. Mereka takut dikucilkan atau dibilang gak gaul. Oke Kak, kalau ada teman dekat Kakak nih yang mulai terlibat narkoba misalnya, kira-kira Kakak bakal ngapain nih? Wah, kalau itu kejadian dari teman dekat aku sih yang terlibat dari narkoba, aku pasti nggak bakal diam aja. Karena biasanya orang yang udah terlibat narkoba tuh butuh didengarin dulu, bukan langsung disalahin atau pengen tahu kenapa dia sampai ke situ. Oke Kak, ada nggak sih Kak momen dalam hidup Kak Adel yang bikin Kak Adel makin yakin nih tetap hidup sehat dan jauhi narkoba? Ada banget sih, salah satunya momen yang paling ngerasa itu di waktu pernah melihat orang dekat saya sendiri ngalamin dampak buruk dari narkoba. Awalnya dia cuman coba-coba, katanya buat senang-senang aja, tapi lama-kelamaan menjadi kecanduan dan kehidupannya berubah total. Oke Kak, baik Sobat Anti Narkoba, kita akan melanjutin topik yang menarik ini setelah informasi berikut ini. Hidup gue makin merosot, kemauan untuk stop itu ada, cuma actionnya gue nggak dapet. Nggak ada orang yang mau direhab, merasa dirinya ini bisa. Kami paham kebingungan dan keraguanmu tentang proses rehabilitasi BNN. Apakah benar direhab atau dipenjara sih? Daripada berasumsi, yuk kita kenali program rehab dari BNN ini. Fakta pertama adalah orang-orang yang terjerat narkoba akan ada dua penanganan. Jika terbukti pengedar, akan dihukum. Tetapi jika hanya pengguna, akan melewati proses rehabilitasi. Keputusan penanganan tersebut didasari oleh surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh TAT, Tim Asesmen Terpadu BNN. Tim ini secara komprehensif dibentuk oleh BNN, penyidik kepolisian, jaksa, dan dokter yang membidangi rehabilitasi.
Kalau mama user addict itu cuma ada 3 pilihannya, mati, masuk sel, atau dia mau rehab. Kedua, tahapannya pun gak ribet kok. Hanya perlu datang ke klinik Pratama BNNP atau BNNK atau IPWL terdekat. Dan di sana akan ditentukan proses rehab mana yang cocok dengan kondisi pengguna. Buat saya sih, rehab itu memang diperlukan ya. Setelah proses rehab pun, setiap pengguna akan didampingi agar siap untuk kembali ke masyarakat. Mereka yang udah masuk duluan membantu kita untuk proses pemulihan kita. Diajarkan untuk menjadi kepribadian yang lebih terbuka, semua diisi dengan hal-hal positif. Lalu yang ketiga, BNN juga menjamin kerahasiaan identitas setiap pasien. Dan semua prosesnya tidak dikenakan biaya sama sekali. Rehab itu nggak seburuk yang kalian bayangin kok. Ini loh perubahan yang diberikan oleh rehabilitasi terhadap diri gue. Kepribadian yang lebih baik, gue dibuat jadi back to function. Pengolahan kemarahan, komunikasi skill, terus habis itu pola hidup sehat. Kita semua ada diajarkan lah di sini. Pihak BNN memberikan kita satu wawasan, satu ilmu yang kita nggak bisa temuin gitu loh, secara user addict ya. Di sini gue diajarkan untuk kembali seperti sebagaimana mestinya diri gue. Yuk berani rehab untuk kebaikan dirimu dan orang di sekitarmu. Peduli diri, berani rehabilitasi. Halo Sobat Anti Narkoba, kita akan lanjutkan kembali topik kita mengenai narkoba. Pertanyaan selanjutnya lagi nih Kak, gimana sih peran lingkungan Kak Adel dalam mendukung tetap stay clean dan hidup sehat? Peran lingkungan tuh gede banget sih buat aku, keluarga dan teman-teman terdekat. Aku jadi support system yang bikin aku tetap semangat buat hidup sehat dan menjauhi hal-hal yang negatif. Mereka tuh nggak cuma ngedukung dari kata-kata aja, tapi jauhi dari tindakan kayak ngajakin olahraga bareng, makan sehat bareng, dan sekedar dengerin curhat yang saat dia lagi down. Oke Kak, pernah nggak Kak Adel ngerasa kayak sendiri dalam pilihan buat hidup sehat ini? Pernah banget sih, ada masa dimana aku ngerasa kayak sendiri dalam pilihan buat hidup sehat, apalagi pas lagi bareng teman-teman yang gaya hidupnya beda. Mereka nongkrong sampai malam, makan sembarangan, bahkan ada coba hal yang negatif. Kadang aku jadi ngerasa aneh sendiri karena pilihanku buat nggak ikut itu aja. Oke, menurut Kak Adel nih, cara menyampaikan pesan tolak narkoba ke anak muda sekarang gimana sih Kak? Menurut aku ya, cara menyampaikan pesan tolak narkoba ke anak muda sekarang tuh harus relevan dan sama kehidupan mereka. Nggak bisa cuman pakai pendekatan yang kaku atau menakutin doang. Karena anak muda sekarang tuh kritis dan butuh alasan yang masuk akal. Kayak lebih efektif kalau misalnya menyampaikan sambil cerita, pengalaman pribadi, atau bahkan lewat media yang mereka sering pakai kayak konten di TikTok, Instagram, atau podcast. Dan terus juga yang penting banget, ngajak mereka figur yang mereka kagumi, entah itu musisi atau konteks kreator yang mereka pengaruh positif. Oke. Tanya selanjutnya lagi nih Kak, kalau Kak Adel dikasih kesempatan nih buat ngajak teman-teman Kakak mulai hidup sehat bareng, Kakak bakal mulai dari mana nih? Aku bakal mulai dari hal yang simpel dulu sih, nggak langsung yang berat. Misalnya ngajakin olahraga bareng, entah itu jogging, sepedaan, yang yoga bareng di taman. Biar kesan nggak kayak harus sehat, tapi lebih ke nongkrong yang seru tapi versi sehat. Oh, sehat banget ya Kak. Oke, terakhir ada pesan atau harapan nggak Kak yang pengen Kakak Adel sampai ini ke teman-teman di luar sana yang lagi berjuang untuk buat nolak narkoba dan hidup lebih baik? Ada banget sih buat teman-teman yang di luar sana yang lagi berjuang nolak narkoba dan pengen hidup lebih sehat. Baik cuman mau bilang kalian hebat, jalan yang kalian pilih emang gak gampang, tapi itu jalan yang benar dan penuh makna. Jangan pernah ngerasa sendirian karena di luar sana banyak banget yang juga lagi berjuang kayak kalian. Tetap percaya sama diri sendiri, sekecil apapun progres yang kalian buat itu tetap langkah maju. Dan kalau kalian jatuh nggak apa-apa, yang penting kalian bangkit lagi. Oke, terima kasih Kak Adel yang telah memberi informasi dan edukasi kepada teman-teman. Buat kalian yang dengerin, kalau suka podcast ini, share ke teman-teman kalian, like dan komen. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Indonesia bersinar, bebas dari narkoba. Bye-bye.